Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kita masih di Islam Itu Indah. Dan sekarang saatnya membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam Itu Indah. Dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung aja ya pertanyaan pertama ya. Aku buka lagi nih Instagram Islam Itu Indah. Dan semoga sudah terhubung dengan layar yang ada di rumah jamaah. Nih yang ada Ustadz Syam lagi. Itu ada Ejas di samping tadi ya? Iya ada Ejas kemarin ikut-ikutan dia bikin promo. Ya Allah. Langsung aja deh yang pertama nih. Dari Galuh Rogals ya. Hai Galuh, aku bacain pertanyaannya nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah syarat disebut saudara sepersusuan? Adakah jumlahnya berapa banyak susu yang diberikan sehingga disebut saudara sepersusuan? Karena banyak ibu-ibu yang kelebihan ASI dan ingin mendonorkan ASI ke yang membutuhkan. Nah, saya pribadi pernah mengalami saat anak pertama karena anak tidak cocok susu formula ini itu sampai kurus. Terima kasih. Nah ini Ustazah Lulung tadi kan menjelaskan mengenai ini juga ya. Iya, Jadi tadi mohon sempat dijawab di awal lagi ya. Ustazah. Iya. Terima kasih Kakak Galuh yang udah bertanya ya. Semoga ya Umi bisa menjawabnya. Mohon izin nih. Jadi kalau kita ngomong dalam surat Al-Baqarah menyatakan wal walidatu yurdina auladahuna haulaini kamilaini. Maka sebagai seorang ibu menyusui anaknya adalah 2 tahun berturut-turut. Nah ternyata ini ada tetangganya juga nih sama-sama ngelahirin ya kan. Maka dia yang menyusuinya sampai sebatas mana? Tadi sih kalau dalam hadis dari riwayat Tobroni, dari hadis dari Aisyah dulu anha, itu yang namanya disusui bisa dalam 2 tahun, bisa dalam 10 kali sepersusuannya, 10 kali dengan kenyang, atau 5 kali dengan kenyang. Ini menurut hadis riwayat Tobroni. Jadi kalau memang sempat mengenyangkan si bayi, misalnya anak kita perempuan, dia anak laki, takutnya sepersusuan, kayak tadi yang kita bahas di awal ya, Kakak Galuh sayang ya. Jadi ini harus kita lihat usianya juga. Batas Apakah usianya? dia masih bayi? Batas usia sampai tadi 2 tahun. Sampai 2 tahun itu. Seperti 2 tahun tadi. Jadi kalau misalnya Oke, kita lahirin, yang lahirin baru. Seperti Rasul juga kan punya ibu susu, Halimatus Sa'diyah. Merek susu tidak berpengaruh ya? Tidak berpengaruh, yang penting solehah. Amin. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustazah Lulung untuk penjelasannya. Semoga terjawab ya Galuh ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya nih. Dari siapa ya? Aku lihat-lihat lagi dulu dari, oh ini deh Andri aja 74 deh. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Ustazah. Saya mau tanya tapi di luar tema. Jika suami tidak ridho pada istrinya, maka tidak akan masuk surga. Tapi bagaimana kita tahu suami sudah ridho apa belum? Sedangkan saat suami meninggal, saya belum sempat minta maaf. Gimana caranya minta maaf sama suami yang sudah meninggal agar bisa dapat ridhonya suami dan juga ridhonya Allah. Ustadz Syah mohon jawabannya Ustadz. Repot ini urusan akhirat. Repot ya. Udah pengadilan akhirat ceritanya karena udah meninggal dunia. Kalau masih hidup bisa ketahuan dengan maaf ketika dia masih hidup. Tapi kalau udah meninggal dunia nanti urusannya akhirat. Tapi bisa menyenangkan orang yang sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Para ulama mengatakan orang yang meninggal dunia itu bagaikan orang yang tenggelam. Jadi dari kebaikan-kebaikan orang yang masih hidup itu sebagai pelampungnya. Doa-doanya, sedekah atas namanya. Lalu meminta maafnya bisa juga. Dengan cara apa? Meminta maaf dengan orang-orang yang disayangi oleh suami. Misal mertua masih hidup, minta maafnya sama mertua. Ipar masih hidup, minta maafnya sama ipar. Jadi orang-orang yang dekat dengan suami. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, terima kasih Ustadz Tapi Syah. tetap menjadi urusan akhirat. Tetap menjadi urusan akhirat. Semoga terjawab ya Andri Jaya ya. Selanjutnya nih. Oke. Oh ini deh Hali Pahrina. Hali Pahrina aku baca ini. Ustadz saya dari kota Pontianak kota Pontianak ingin bertanya. Saya anak angkat dan waktu saya nikah bapak angkat saya yang mewalikan. Apakah nikah saya sah? Dan setelah beberapa belas tahun saya bercerai tapi di pernikahan saya yang kedua abang kandung saya yang mewalikan nikah saya. Jadi saya mau tanya Ustadz dan Ustazah apakah pernikahan saya yang pertama tidak sah? Karena saya dengar kata orang pernikahan salah wali tidak sah. Seandainya tidak sah, gimana lah nasib status anak-anak saya? Mohon penjelasannya Ustadz, Ustazah. Assalamualaikum. Ustadz Maulana. Baik, makasih banyak kepada Ananda Alifarina. Mohon maaf, ini kan kembali lagi di pertanyaan di tausiah saya tadi. Perihal tentang mohon izin. Kalau dalam al-perwalian memang harus sesuai urutan. Wali nasab dulu dikelarin, barulah wali hakim. Nah pada posisi ini yang nikahkan di pernikahan pertamanya adalah ayah angkatnya. Nah, kalau kita merujuk dari tausiah Ustaz Lulung tadi bagus.
bertobat dan ternyata bagaimana status anaknya, maka ketika orang tidak tahu masalah, tidak tahu hukum dan sebenarnya anak ini tidak ada masalah, sebenarnya tidak ada masalah. Dan bagaimana dengan pernikahan sebelumnya? Ya sudah gagal, udah batal, udah selesai. Maka kita kembali ke pernikahan ini dan alhamdulillah pernikahan yang keduanya ini langsung yang jadi walinya adalah saudara wali nasabnya jadi aman. Maka istighfar, tobat dan anak itu tetap kita berbaik sangka. Semoga ini pada saat pernikahan kan tidak tahu. Jangan sampai perwaliannya udah dibalikkan ke dia. Artinya wali hakimnya. Seperti itu. Oh, jadi masih kalau alhamdulillah ketika akhirnya sudah nasabnya jadi udah merasa lebih aman, tapi sebenarnya nggak perlu khawatir sama Nggak perlu anaknya khawatir, ya. apalagi anaknya udahlah. Anak ini kan anak yang murni. Iya. Yuladu alal fitrah, anak ini lahir dengan keadaan suci. Persoalan dosa orang tuanya, ini pernikahan ini betul-betul saya itu kalau selantiasa menghadiri acara pernikahan pasti saya terdepan. Saya periksa semua, siapa ini? Siapa ini? Oh, ditanya-tanya. Saya begitu. Bahkan ini posisinya tempat duduknya harus begitu. Ustadz atur juga. Saya atur kenapa? Karena ini persoalan syariat. Oke. Persoalan ya kalau misalkan tempat duduknya tidak bisa digeser, ini kan persoalan sunnah. Tapi kalau siapa walinya? Ini benar gak Pak Imam? Benar gak wali? Benar Ustaz. Sekarang siapa yang menikahkan? Omnya, ustadznya. Kalau begitu ada perwalian dulu. Takutnya ini kan ada namanya mewakilkan perwali walinya kepada orang yang ditunjuk. Itu boleh. Baik, Iya. Masya Allah. Saya selalu suruh jadi wali Ustaz, jadi wali. Ustaz yang nikahkan. Boleh, tapi tunggu dulu. Mana bapaknya? Suruh dekat sini. Harus jelas dulu Harus pokoknya ya. ya. Perwalian. Baik. Masya Kalau Allah. tidak, saya biasa duduk, udah siap-siap. Bapaknya saya ajarin. Tahu-tahu dia sendiri yang nikahkan. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz Maulana Iya, untuk iya, penjelasannya. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah. Dan sekali lagi terima kasih sudah mengirimkan pertanyaannya ya jamaah yang ada di rumah. Sekarang kita berdoa dulu yuk dan akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Tabi guru-guruku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Sehat selalu, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah Walhamdulillah.